Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak dari media sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Kami dari Rumah Sakit Surya Esani ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang beredar mengenai pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Surya Esani. Pertama, yang saya sampaikan bahwa memang ada satu orang di Rumah Sakit Surya Esani sedang diisolasi di ruangan isolasi COVID-19 karena dari hasil pemeriksaan swab atau usaha tenggorok dengan metode RT-PCR SARS-CoV-2 oleh laboratorium biomolekuler RSUD Angkatan Baru terkonfirmasi positif. Adapun pemeriksaan tersebut adalah program dari pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang ditujukan kepada petugas kesehatan yang berkontak langsung menangani pasien COVID-19, mengantisipasi agar seluruh masyarakat di Provinsi Riau tidak terjangkit atau menularkan wabah COVID-19, terutama masyarakat yang kontak erat dan petugas yang merawat pasien COVID-19. Kemudian pengambilan sampel swab di Rumah Sakit Surya Esani dilaksanakan tanggal 16 Juni 2020 terhadap 33 orang tenaga kesehatan dan hasilnya telah kami dapatkan pada tanggal 18 Juni 2020 sebanyak 31 orang dengan hasil negatif. Kemudian menyusul satu orang pada tanggal 20 Juni 2020. Selanjutnya satu orang hasilnya diketahui pada hari Senin 22 Juni 2020 dengan hasil positif. Jadi dari 33 orang yang diperiksa, 32 hasilnya negatif dan satu orang hasilnya positif. Yang bersangkutan atas nama CA, 32 tahun, berdomisili di Kecamatan Rambang, langsung dilakukan isolasi di ruangan isolasi Rumah Sakit Surya Esani setelah diketahui hasil lab positif. Orang tersebut tidak memiliki gejala apapun yang terkait dengan COVID-19 sehingga dikategorikan sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, tata laksana selanjutnya terhadap orang tersebut adalah karantina mandiri atau isolasi mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Akan tetapi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Dinas Kesehatan meminta agar orang tersebut diisolasi di rumah sakit. Kebetulan orang tersebut adalah karyawan rumah sakit. Orang tersebut adalah dalam keadaan stabil, tidak memiliki gejala dan keluhan apapun terkait kesehatannya. Sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ronsen dada dan hasilnya normal. Orang tersebut tidak ada riwayat perjalanan keluar Kabupaten Pekanbaru ataupun kerabat yang berasal dari luar Pekanbaru yang datang berkunjung ke kediaman yang bersangkutan. Setelah dilakukan tracing kontak pada orang yang kontak dengan yang bersangkutan, mulai dari kontak sangat erat, kontak erat dan tidak kontak erat. Terhadap orang yang kontak sangat erat yaitu istri dan seorang anak yang satu rumah dengan yang bersangkutan telah dilakukan rapid test dan hasilnya non reaktif. Terhadap orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan yaitu sesama sejawat dalam satu ruangan berjumlah 4 orang telah dilakukan swab tenggorok dan hasilnya negatif. Dan terhadap yang tidak kontak erat dilakukan rapid test dan hasilnya non reaktif. Selanjutnya terhadap seluruh karyawan Rumah Sakit Surya Esani telah dilakukan pemeriksaan swab dan sampel telah diambil hari ini. Sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai dengan SK Gubernur, Rumah Sakit Surya Esani siap jika ada kasus baik dari luar maupun dari internal Rumah Sakit Surya Esani sebagai bagian dari risiko tenaga kesehatan dalam menangani seluruh masalah kesehatan pasien, tidak terkecuali pasien COVID-19. Kami minta masyarakat tidak perlu khawatir akan penularan COVID-19 karena Rumah Sakit Surya Esani sangat memperhatikan keselamatan seluruh pasien dalam penularan COVID-19. Rumah Sakit Surya Esani melakukan protokol kesehatan bagi setiap karyawan dan pengunjung yang memasuki kawasan Rumah Sakit Surya Esani. Bagi setiap pengunjung yang masuk rumah sakit dilakukan pencatatan identitas, screening perjalanan dan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, serta wajib menggunakan masker. Seluruh petugas kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Kami juga rutin melakukan kegiatan desinfeksi terhadap seluruh kawasan Rumah Sakit Surya Esani sehingga kami pastikan rumah sakit tetap aman untuk melakukan pelayanan kesehatan.
kesempatan ini juga kami ingin meluruskan bahwa beredar berita bahwa Rumah Sakit Surya Insani mengambil keuntungan dari kasus positif ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyatakan bahwa tidak benar Rumah Sakit Surya Insani mengambil keuntungan ataupun menjadikan kasus ini sebagai lahan bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi tadi Pak, langkah apa yang sudah dilakukan di Baik. Jadi setelah pasien terkonfirmasi positif, kita juga langsung membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, kita lakukan swab pada seluruh karyawan karena yang sudah dipastikan seluruh karyawan rumah sakit akan mengalami kontak walaupun tidak kontak erat. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan kamera sampel pada hari ini. Diharapkan dalam waktu 1-2 hari sudah selesai oleh laboratorium molekuler di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Kemudian kita juga perkuat pengamanan ataupun screening di depan pintu masuk rumah sakit. Jadi memang betul-betul kita pastikan bahwa yang masuk rumah sakit itu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan setiap yang masuk kita pastikan identitasnya tercatat. Saya kira demikian. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lagi desinfeksi ruangan. Jadi setiap hari kita melakukan desinfeksi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan terhadap seluruh kawasan rumah sakit seperti ruang tunggu, kemudian tidak terkecuali furniture yang berada di rumah sakit, kemudian station, seluruh rumah sakit. Saya pikir itu yang menjadi langkah-langkah kami. Terkait permasalahan ini, langkah selanjutnya dari Surya Insani tetap melayani masyarakat yang akan berobat di sini seperti apa? Atau mungkin ada aktivitas sementara dihentikan atau seperti apa ya? Kalau kita tetap melakukan pelayanan karena imbasnya nanti kalau kita tutup akan berimbas kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Kita tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan protokol kesehatan yang ditingkatkan. Saya kira itu. Pak, sudah berapa banyak karyawan yang sudah diswab untuk hari ini, Pak? Kalau untuk yang sudah keluar hasilnya sejauh ini ada 33 orang dan pada yang diambil pada tanggal 16 Juni. Namun hari ini seluruh karyawan berjumlah sekitar 156 sudah diambil semua sampel dan akan dikirim ke laboratorium molekuler Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. 156 itu apakah termasuk yang 33 yang sudah diswab? Total keseluruhan karyawan mohon maaf, total karyawan 136 yang hari ini di swab 113 di luar yang kemarin 33 orang sudah 136. Mohon maaf. Kemudian Pak, pasca diumumkan ada pasien positif di Surya Insani ini, Pak, apakah mengurangi jumlah kunjungan atau pasien yang akan berobat di sini, Pak? Ya, jadi memang sangat berpengaruh. Kalau kemarin pasien kita bandingkan dengan hari ini jauh hampir seperlima dari hari ini yang berkunjung. Jadi memang berita positif ini yang beredar tidak sebagaimana mestinya di masyarakat mengakibatkan memang penurunan jumlah kunjungan. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kami meminta kepada bapak-bapak media untuk memberikan informasi yang berimbang dan kepada masyarakat supaya betul-betul informasi itu tidak simpang siur. Jadi itu mungkin harapan kami kepada bapak-bapak juga. Pak, saya dari Pak dari Victoria. Yang berimbang gimana Pak? Itu keterangan langsung dari juru bicara COVID. Langsung itu kompetitif, termasuk itu ada kepala dinas kesehatan dan dokter Novil. Itu maksudnya yang tidak berimbang mana? Mau tes. Baik, maksud kami berimbang adalah memberikan informasi yang sebagaimana mestinya. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh tim tugas tadi malam konferensi ada yang mungkin tidak tersampaikan, maka disinilah kami memberikan klarifikasi seperti itu. Seperti apa Pak? Karena yang penyampaian Bapak sampaikan tadi hampir sama juga dengan seperti yang disampaikan oleh institusi. Ya, mungkin yang ingin kami sampaikan sekali lagi adalah pengawasan terhadap pasien.
pasien kondisi pasien kalau disampaikan ternyata adalah dalam kondisi sakit dan diharapkan sudah sembuh seperti itu. Dan kami sampaikan secara umum kesehatan pasien pada saat ini. Bukan pasien, kami tidak ingin menyebutkan pasien karena memang dia bukan dirawat. Kita sebutkan dia orang tanpa gejala, maka dari tadi saya menyebutkan sebagai yang bersangkutan tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin pada kesempatan ini juga saya minta tentunya mungkin bisa dapat menambahkan terkait dengan kondisi pasien yang memang terjadi sendiri adalah dokter menangani cara pasien orang tersebut. Terima kasih, Rahmat. Baik, jadi pasien ini masuk hari Senin, jadi kita rawat sudah 1 hari sampai hari ini. Jadi kita menyebutnya bukan pasien, tapi orang tanpa gejala. Sampai saat ini kita belum menemukan kelainan klinis pada yang bersangkutan. Jadi kami perawatan ini isolasi murni supaya menjaga jangan orang tanpa gejala ini yang positif COVID ini atau konfirmasi tidak berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dan tidak menyebarkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kedua, kita juga menjaga gizi dan keadaan fisik pasien yang bersangkutan tetap baik sehingga gejalanya tidak berlanjut pada infeksi yang lebih berat seperti pneumonia. Dan yang ketiga tentunya kita berharap ini mencegah juga penularan di lingkungan keluarga bersangkutan juga. Jadi makanya kita rawat dan kita masih tetap memantau 24 jam. Mudah-mudahan tidak muncul gejala yang memberatkan bagi bersangkutan. Sampai saat ini kondisinya stabil, vital sign-nya bagus. Rencananya akan berapa lama akan diisolasi, Dok? Ya, pasien ini kan setiap 2 hari kita lakukan swab ulang sampai hasilnya negatif, nanti baru kita bisa rumahkan pasien. Dan setelah itu kita isolasi mandiri yang 14 hari. Jadi sebenarnya secara nasional protokolnya adalah ini perawatan isolasi mandiri di rumah, bukan di rumah sakit. Isolasi mandiri ya. Tapi himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi beberapa waktu yang lalu, kita Provinsi Riau mengambil kebijakan bahwa setiap yang terkonfirmasi positif kita rawat di rumah sakit, karena rumah sakit kita tidak menampung jumlah pasien yang melebihi kapasitas seperti di daerah-daerah zona merah seperti di Jakarta, di Timur dan sebagainya. Jadi di Riau masih bisa diisolasi di rumah sakit. Jadi artinya yang dikatakan positif itu gugus tugas itu mana? Yang positif itu? Yang positif secara laboratorium ketika itu sudah konfirmasi COVID-19, tapi pasiennya tanpa gejala. Jadi kalau pasien yang dengan gejala positif ini itu ada penyakit parunya, itu kita rawat dengan pengobatan, kita masukkan antibiotik dan sebagainya, antivirus tentunya. Jadi kalau ini tanpa gejala dia, itu obat-obat yang menguatkan daya tahan yang kita berikan. Apalagi dia karyawan kita, karyawan rumah sakit itu kita jaga dia tetap sehat. Pak, satu lagi terkait biaya perobatan, apakah akan ditanggung dari pemerintah Rokan Hulu atau rumah sakit Surya Insani sendiri nih? Kalau masalah perobatan kami belum tahu teknisnya seperti apa, karena dalam petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, OTG tidak termasuk dalam manfaat yang dijamin kalau di rumah sakit. Rumah sakit hanya bisa menagihkan pasien PDP dan terkonfirmasi positif yang ada gejala. Jadi kalau OTG saya tidak tahu nanti mau bisa bagaimana. Yang jelas ini adalah karyawan kami, menjadi tanggung jawab kami menanggung segala yang diperlukan untuk kesehatannya. Mungkin Dok, kalau untuk OTG ini Dok, ini apa memang dia itu bisa menularkan Dok dengan apa pasien yang memang ada gejalanya gitu Dok? Dan seberapa besar kemungkinan dia akan menularkan karena tidak diisolasi gitu Dok? Ya, inilah yang ditakutkan pemerintah kita ini OTG ini. Jadi daya penularannya sama dengan pasien-pasien yang dirawat dengan COVID positif. Dia ini COVID positif nih, pasti menularkan ke banyak orang kalau dia berkeliaran di masyarakat umum. Jadi ini yang kita takutkan. Jadi pasiennya tak ada gejala, pergi ke mall dia tak suhunya tak naik kan. Jadi bebas keluar masuk ke pasar dan sebagainya.
Dan beliau ini karier, dia membawa virus di badannya yang menularkan ke satu orang ke banyak orang. Dan pada orang yang daya tahannya lemah, nah ini yang berbahaya. Menularkan ke orang daya tahan lemah, orang ini langsung jatuh sakit berat, bahkan sampai meninggal. Nah, jadi itu makanya walaupun kita sekarang sudah keadaan normal, ya ini normal itu bukan kita normal seperti biasa, keadaannya baru. Kita punya paradigma baru, kita pakai masker, kita menjaga jarak dengan orang, dan selalu cuci tangan. Kan itu pola hidup bersih kesehatan. Ya. Pak, satu lagi ini kan berdasarkan dari keterangan pers ini bahwasanya yang bersangkutan tidak ada riwayat perjalanan luar kota maupun yang lain. Mungkin dari keterangan yang bersangkutan sendiri yang disampaikan ke kita seperti apa nih kronologisnya bisa Kena ya kena gitu Pak? kasusnya di mana dia kena ini Pak? Itu juga yang menjadi kebingungan kita sebenarnya, karena untuk dia dilakukan swab ini kan sebenarnya program pemerintah penjaringan seperti itu. Kita juga tidak menyangka dia dari hasil laboratorium dapat hasil yang positif. Setelah kita lakukan wawancara terhadap bersangkutan, memang tidak ada kegiatan yang bersangkutan pergi keluar dari Kabupaten Pekanbaru. Karena dari kita juga di internal rumah sakit, saya sebagai direktur membuat kebijakan setelah kemarin zona merah Provinsi Riau, setiap karyawan dilarang meninggalkan Kabupaten Pekanbaru. Jadi memang saya kira kami sudah jelas pasien karyawan kami sudah bisa kami pastikan tidak ada yang keluar Pekanbaru sejak ditetapkannya zona merah di Provinsi Riau. Jadi kita belum tahu nih indikasi Kita tidak tahu Pak, makanya melalui media ini juga kami ingin menghimbau agar mungkin masyarakat di luar sana patuh untuk tidak memakai masker, karena bisa jadi kemungkinan pasien ataupun yang bersangkutan tersebut positif bisa jadi dari pasien juga yang datang berobat ke rumah sakit tanpa gejala. Jadi dia datang ke sini tanpa gejala, sama halnya dengan yang bersangkutan melakukan kontak pada saat pelayanan kesehatan, dan situ mungkin tertular dari kita juga tidak tahu. Saya juga tidak bisa pastikan identitas dari pasien, tapi kemungkinan bisa terjadi dari sana. Dok, kalau seandainya yang OTG ini dok, dia seberapa parah sih dok, tingkat risiko dia dibandingkan dengan orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dok, untuk mengancam jiwanya gitu? Ya, kalau OTG ini ada kekuatannya ya, kekuatannya dia usia muda kan, jadi dari kondisi badannya pun berat badannya ideal ya. Jadi dia tidak punya komorbid pula sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan sakit berat ini kemungkinan risikonya sangat kecil gitu ya. Kalau dia tahannya tetap terjaga. Tapi pada orang-orang yang sakit berat dan komorbid mungkin bisa Pak Budi menjelaskan sedikit ya. Penyakit dalam, ini risiko tinggi kalau yang tertular oleh orang yang OTG ini kan, ini bisa langsung pneumonia berat, bisa sepsis, bahkan sampai shock sepsis dan bukan meninggal dunia. Jadi berarti untuk komorbid ini bisa lebih Satu lagi tanya ya. Dia kan di bagian Analis labor kan? Ada kemungkinan nggak dia sampel darah atau apa yang dia periksa itu mengakibatkan itu? Terus satu lagi latar belakang dia katanya kan ada sebagai perokok berat. Ada kemungkinan nggak dia penyakit TBC atau apa gitu? Dan pengaruhi dia bisa positif. Ya, dari ronsen yang kita lakukan, ronsennya bersih kan, hasil labor pun tidak menunjukkan ke arah penyakit kronis. Jadi ya ini yang tetap kita masih telusuri. Yang pentingnya trackingnya nanti ya, trackingnya ini dari mana? Jadi orang-orang yang berhubungan dengan dia ini kita tracking dulu. Jadi kalau dari pekerjaan saya rasa kecil kemungkinan, bisa saja, sangat kecil kemungkinannya. Dan kalau merokok ini jelas-jelas semua merokok ini akan berpengaruh untuk peningkatan insiden terjadinya penyakit di paru.
infeksi virus ini tergantung dari imunitas tubuh seseorang, tubuh pasien. Pasien-pasien yang imunitasnya kuat atau daya tahan tubuhnya kuat bisa seperti yang terjadi saat ini, OTG hasilnya, tidak ada manifestasi penyakit yang ditimbulkan. Tapi pada orang-orang yang punya komorbid seperti diabetes atau pada orang-orang yang sudah mempunyai penyakit saluran pernapasan seperti asma, PPOK dan lain sebagainya, itu bisa memperberat infeksi virus terutama COVID-19 ini, sehingga gejala yang timbul akan lebih berat dan bisa berefek fatal sampai pada meninggal dunia. Pak, terakhir nih mungkin Pak, dari pasien sendiri Pak, berapa jumlah dokter yang menangani yang bersangkutan dan termasuk kesiapan APD yang tersedia di rumah sakit menghadapi pasien itu sendiri Pak? Baik, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kami tidak menyebutkan sebagai pasien, kami menyebutkan dengan orang tanpa gejala. Sejauh ini pasien dipantau oleh radiologi spesialis paru untuk pemberian vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh. Terkait dengan APD, alhamdulillah kita disuplai oleh dinas kesehatan melalui program pemerintah ataupun dari donasi. Sampai saat ini sudah lengkap. Pak, mungkin yang terakhir juga nih Pak. Terakhir. Iya, terakhir terus kan. Jadi ini saya mau bertanya terkait masalah yang positif yang satu ini. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah menerapkan protokol kesehatan untuk safety kita di rumah sakit yang saat ini sudah oke. Bahkan beliau juga OTG kan tanpa gejala. Dan Bapak sampaikan tidak ada riwayat perjalanan. Artinya secara medis kok bisa seperti itu Pak? Secara medis tiba-tiba tanpa OTG, tanpa ada riwayat perjalanan, karena pengawasan kita kan tidak boleh karyawan keluar ke zona merah. Tapi kalau keluarga yang lain, karena isu yang kami dengar di lab ini kan isu baru Pak ya, ada juga keluarga dia yang baru dari zona merah. Itu makanya. Ada isu yang kami dengar seperti itu. Setelah apa kompes tadi malam itu kan. Jadi ini yang kita takutkan. Di OTG, tiba-tiba di OTG kan, tiba-tiba positif. Berarti pasti ada sumber terkendala, pasti ada Pak. Tadi yang gimana tentangnya tadi dia tidak pernah dilakukan dulu, berarti dilakukan dulu sendiri kemungkinan ada sumber terkendala. Kita nggak tahu kalau datang dari luar, kita kan berhubungan bersosialisasi, ya kan? Itu makanya di zaman sekarang nggak boleh kita dulu tidak memakai masker. Terus kalau berbicara ya kita jaga distance kita. Jadi ya kita nggak tahu lah sumber penularannya. Mungkin dia berhubungan dengan orang yang sudah tertular yang OTG juga tanpa gejala di mana-mana, di pasar dan tempat-tempat keramaian. Ya. Jadi jelas sumber penularannya pasti ada. Iya Pak. Ada yang perlu tinggal trackingnya. Pak, tracking itu dilakukan oleh Sulansani atau dinas kesehatan Pak? Itu dinas kesehatan. Dan terakhir Pak, kapan ada isolasi vaksin Pak? Sejak kita ketahui pasien positif, langsung karena pada masa kita juga sedang dinas, langsung kita masukkan Hari ini tadi Pak? Enggak, hari Senin. Kemarin? Ya. Terakhir tuh. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira demikian. Nanti gini Pak. Saya kira demikian saja presidensi dari kami Sakit Suliansani tentang pasien positif COVID-19 yang diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Suliansani. Saya ulangi sekali lagi, pasien tersebut dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan, dan statusnya bukan pasien tapi OTG atau orang tanpa gejala. Menurut peraturan depan dan Kemenkes, harusnya orang tersebut diisolasi mandiri di rumah. Namun ini ada kebijakan kebijakan dari Provinsi Riau untuk dilakukan isolasi di rumah sakit. Kami sebagai rumah sakit yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai rumah sakit rujukan siap dan
untuk bertanggung jawab melakukan isolasi terhadap orang tersebut. Saya kira demikian dengan pada hari ini. Mohon maaf, terima kasih.